Gunung Lawu, sebuah gunung yang diselimuti misteri dan legenda, menjadi berkali-kali lipat lebih sakral saat bulan Suro tiba. Ini adalah kisah nyata saya, sebuah perjalanan pendakian yang seharusnya biasa saja, tapi malah berubah menjadi teror mengerikan yang melintasi batas dimensi. Tepat pada malam 1 Suro tahun ke-2023, malam itu, konon, adalah malam di mana gerbang menuju alam lain terbuka paling lebar. Saya mendaki Lawu bersama teman saya, Icat, melalui jalur Cemoro Sewu. Sejak pertama kali menginjakan kaki di base camp, perasaan saya sudah sangat tidak enak. Ini bukan kali pertama saya ke Lawu. Ini adalah kali ketiga. Tapi, aura yang menyelimuti gunung kali ini terasa begitu peka dan berbeda. Firasat buruk ini seakan diperkuat oleh pesan dari penjaga base camp. Beliau menyarankan kami agar tidak memaksakan diri sampai puncak, cukup berkemah di pos 3 saja. Alasannya karena ada longsor, katanya. Tapi ada nada aneh dalam suaranya. Sebuah kejanggalan yang membuat saya curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Kami akhirnya sampai di pos 3 sekitar sore hari. Setelah tenda berdiri, Icat langsung masuk untuk istirahat. Sementara saya masih di luar, menikmati kegelapan yang mulai turun dan menyelimuti lembah. Waktu menunjukkan sekitar jam 8 malam. Saat saya membuka resleting tenda, berniat untuk buang air kecil, jantung saya rasanya langsung berhenti berdetak. Tepat di depan saya, sangat dekat dengan tebing, ada sesosok makhluk sedang membungkuk. Itu adalah kuntilanak, tapi bukan sosok berjubah putih seperti yang sering kita dengar. Ini adalah sosok nenek-nenek tua dengan wajah yang sangat keriput dan kuku yang luar biasa panjang. Jaraknya tidak lebih dari 1 meter dari saya. Tanpa pikir panjang, saya langsung menarik resleting tenda, menutupnya rapat-rapat. Seluruh tubuh saya kaku karena syok, tapi ternyata teror di pos 3 baru saja dimulai. Setelah penampakan nenek-nenek tadi, keanehan suara mulai bermunculan. Pertama, saya mendengar dengan jelas suara 2 orang asing yang berbicara dalam bahasa Jepang. Langkah kaki mereka terdengar menuruni jalur pendakian. Ini sama sekali tidak masuk akal. Siapa juga yang nekat turun gunung di tengah malam buta seperti ini? Suara itu perlahan menjauh, tapi ketakutan saya justru semakin menjadi-jadi. Tidak lama berselang, suara yang jauh lebih menyeramkan datang. Kali ini, terdengar suara ramai langkah kaki dari arah bawah. Seperti suara rombongan besar pendaki yang sedang naik, lengkap dengan teriakan dan sapaan yang terdengar riang. "Mas, duluan ya, ayo semangat." Mereka terdengar seperti pendaki biasa, sampai rombongan itu lewat persis di belakang tenda kami. Dari barisan paling belakang rombongan itu, saya mendengar percakapan dalam bahasa Jawa kuno yang sangat halus. Saya tidak paham artinya, tapi intonasi dan auranya membuat bulu kuduk saya merinding hebat. Puncak dari teror suara malam itu adalah ketika saya mendengar suara kerincingan logam yang khas, diikuti oleh deru roda pedati. Ya, suara gerobak yang ditarik kuda. Suara itu sangat dekat, berputar 2 kali mengelilingi tenda kami, sebelum akhirnya saya dengar suara itu perlahan naik ke jalur menuju puncak. Saya bisa memperkirakan ada sekitar 3 atau 4 kuda dari suara langkahnya. Gunung Lawu di malam 1 Suro ternyata benar-benar ramai lalu lintas dari dimensi lain. Sekitar pukul 1:30 dini hari, saya terbangun dari tidur yang tidak nyenyak. Suasana di dalam tenda terasa sangat sunyi, tapi di luar, pemandangan telah berubah total. Saya tidak lagi berada di tebing pos 3 yang curam. Saya berada di sebuah padang sabana yang sangat luas. Di sana, ratusan orang berkumpul, semuanya mengenakan pakaian adat Jawa kuno, persis seperti yang sering saya lihat di buku-buku sejarah. Para prianya bertelanjang dada, sementara para wanitanya memakai kemben renda dan kain jarik. Mereka sedang bertransaksi jual-beli, seperti di sebuah pasar. Ada yang menjual buah-buahan, perkakas, dan berbagai macam makanan. Saat itu saya sadar, inilah pasar setan yang legendaris itu, dan entah bagaimana, saya berada tepat di tengah-tengahnya. Di antara kerumunan makhluk itu, saya melihat ada beberapa rombongan pendaki, tapi penampilan mereka sangat aneh. Pakaian mereka terlihat lawas, compang-camping, dan beberapa di antara mereka memiliki luka fisik yang sangat mengerikan. Ada yang kakinya patah, ada yang kepalanya berdarah. Lalu, pandangan saya tertuju pada satu sosok yang saya kenal, Icat. Tiba-tiba, dia berlari menjauhi tenda, seolah tertarik oleh sesuatu. Tanpa pikir panjang, saya langsung mengejarnya. "Cat, Icat!" teriak saya. Ketika saya berhasil meraih bahunya, saya menoleh untuk melihat wajahnya. Dan apa yang saya lihat membuat darah saya seakan membeku. Perut Icat robek, usus dan pankreasnya terburai keluar. Darah segar mengalir deras, membanjiri rumput sabana di bawah kaki kami. Dalam kepanikan yang luar biasa, saya spontan berteriak sekuat tenaga, "Allahu Akbar!"
Sepersekian detik setelah takbir itu saya ucapkan, semua pemandangan mengerikan itu lenyap. Saya kembali berada di dalam tenda, berteriak kencang hingga membangunkan Icat. Saya melihat jam tangan saya, waktu menunjukkan pukul 4:30 pagi. Padahal, pengalaman di pasar setan itu terasa begitu nyata dan berlangsung lama, tapi di dunia nyata, waktu hanya bergerak sekitar 5 menit. Setelah sholat subuh, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Saya sengaja menyembunyikan semua kejadian semalam dari Icat. Saya tidak mau membuatnya takut. Baru berjalan sebentar dari pos 3, suara aneh kembali muncul. Kali ini adalah suara geraman rendah yang seolah mengikuti kami dari kejauhan. Setiap kali kami berhenti untuk minum atau melewati belokan jalur, suara geraman itu terdengar semakin jelas, seolah sedang memastikan kami masih berada di sana. Setibanya kami di warung pos 5, saya memberanikan diri bertanya pada penjaga warung, "Pak, di jalur sini ada hewan buas ya?" Belum sempat bapak itu menjawab, seorang penjaga lain yang lebih muda tiba-tiba menyela dengan senyum yang sangat aneh. "Di sini ada yang lain sih mas, warnanya hitam." Dua ibu-ibu yang sedang duduk di dekat situ ikut tersenyum mendengar jawaban itu. Tapi itu bukan senyum keramahan, itu adalah seringai penuh arti yang membuat saya semakin tidak nyaman. Perjalanan turun dari puncak ternyata jauh lebih gila. Di jalur dari pos 1 menuju base camp, saya iseng menghitung batu-batu besar yang saya lewati. Normalnya, jumlahnya tidak lebih dari ke-19. Tapi hitungan saya terus berlanjut hingga 24, bahkan ke-25. Kami juga melewati sebuah grafiti abstrak yang sama di sebuah batu sebanyak 3 kali. Kami sadar, kami sedang terjebak dalam lorong waktu Gunung Lawu. Setelah saya memanjatkan doa dengan khusyuk di dalam hati, memohon agar jalan kami dibuka, tiba-tiba pelang base camp muncul di depan mata. Perjalanan yang normalnya memakan waktu 2 jam, kami tempuh dalam waktu kurang dari 15 menit. Semua keanehan ini akhirnya terungkap tuntas 2 hari setelah kami turun gunung. Kaki saya terasa sakit luar biasa, dan Icat mengalami kelelahan yang tidak wajar. Nenek saya, yang sejak awal sangat khawatir dengan pendakian saya di malam sakral itu, akhirnya mengungkapkan kuncinya. Ternyata, weton kelahiran saya adalah tulang wangi. Orang-orang yang lahir di weton ini, konon memiliki aroma tubuh tertentu yang sangat disukai oleh makhluk halus. Ini membuat mereka mudah dibawa, mudah dijangkau, dan mudah melihat alam mereka dengan penggambaran yang sangat jelas. Gunung Lawu di malam 1 Syuro telah menarik saya ke dalam dimensinya. Dan saya tidak akan pernah melupakan teror di balik sakralnya Hargudumilah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena masih banyak kisah misteri lain yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.